Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah regulasi baru yang menurut saya benar-benar jadi game changer buat dunia kesehatan ibu, bayi, dan reproduksi di Indonesia. Nah, sambil ditemani oleh ilustrasi bidang kita yang super ramah ini, lihat deh perpaduan keren gaya anime modern dengan mata ekspresifnya, dibalut cantiknya tradisi lewat kebaya kutub baru, kain batik plus hijab yang rapi. Kita akan menyelami peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Regulasi ini bukan cuma sekedar aturan, tapi dirancang khusus sebagai perisai pelindungan buat masyarakat dan pastinya buat teman-teman tenaga kesehatan di garda terdepan. Jadi begini, poin krusialnya adalah aturan ini sama sekali bukan sekedar tumpukan kertas birokrasi administratif. Kalau kita cermati pasal 9, filosofinya dalam banget, negara secara sadar membangun kerangka hukum untuk memastikan ibu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sambil menekan angka kematian ibu secara drastis. Intinya, ini soal menyelamatkan dan menjaga masa depan kita. Peta jalan kita hari ini cukup padat tapi pastinya seru. Kita bakal bahas mulai dari era baru kesehatan ibu, perjalanan kehamilan, hak persalinan dan bayi, aturan ketat susu formula, pelindungan kesehatan reproduksi, dan ditutup dengan perisai hukum bagi tenaga kesehatan. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru kesehatan ibu. Siklus perawatan yang dijamin di pasal 10 ini luar biasa cerdas. Hukum kita sekarang gak cuma fokus pada hari H persalinan aja loh. Dari masa sebelum hamil, pas lagi menandung, momen melahirkan, sampai masa pasca persalinan, semuanya dijamin dalam satu garis waktu yang utuh. Benar-benar gak ada celah yang dibiarkan kosong tanpa perawatan. Kita lanjut ke bagian kedua, perjalanan kehamilan. Buat kalian yang lagi merencanakan keluarga, informasi ini wajib banget kalian tahu. Lewat pasal 11, negara dijamin layanan spesifik saat kalian cek kandungan. Ini bukan periksa asal-asalan ya. Ibu hamil punya hak penuh untuk dapat edukasi komprehensif, screening resiko rutin, pendampingan khusus kalau kehamilannya beresiko tinggi, dan yang super penting, jaminan suplemen gizi. Kalau kita baca langsung dari teks hukum resminya, kelihatan banget ketegasannya. Ada mandat wajib buat melakukan deteksi dini sampai pencegahan infeksi saat persalinan. Ini nunjukin seberapa detailnya standar operasional yang kini wajib diterapkan oleh fasilitas kesehatan. Masuk ke bagian ketiga, hak persalinan dan bayi. Aturannya tuh tegas banget, tanpa ruang abu-abu. Menurut pasal 24 dan 26, setiap bayi punya hak asasi mutlak untuk mendapatkan ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini atau yang sering kita sebut IMD. Targetnya jelas, ngasih fondasi nutrisi paling juara demi daya tahan tubuh si kecil ke depannya. Nah, yang menarik di pasal 26 adalah soal rawat gabung. Vaskes sekarang secara legal diwajibkan naruh ibu dan bayi di satu ruangan yang sama. Kenapa? Biar ikatan atau bonding awalnya kuat, dan ibu bisa ngasih ASI kapanpun bayi butuh. Ya, kecuali tentu saja kalau ada indikasi medis darurat yang mengharuskan mereka dipisah. Bagian keempat, aturan ketat susu formula. Di sini kontrasnya kerasa banget. Di satu sisi, tenaga kesehatan diwajibkan ngegaspol edukasi soal ASI alami. Tapi di sisi lain, promosi susu formula justru direm habis-habisan oleh pasal 31. Vaskes dan nakes dilarang keras mempromosikan atau membagikan susu formula secara bebas. Tujuannya simpel, biar proses ASI eksklusif nggak keganggu sama sekali. Buat teman-teman tenaga kesehatan, kutipan pasal ini krusial banget buat diingat. Secara hukum, kalian dilarang keras ngasih susu formula atau produk pengganti ASI lainnya yang bisa menghambat ASI eksklusif. Satu-satunya pengecualian adalah kalau memang ada indikasi medis yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, bagian kelima, pelindungan kesehatan reproduksi. Ini adalah area yang cukup kompleks, tapi regulasinya mengambil sikap yang sangat objektif. Pada dasarnya, aborsi dilarang, namun dibatasi hanya pada pengecualian klinis yang super ketat. Misalnya untuk kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu, atau bagi korban kekerasan seksual. Syaratnya pun gak main-main, harus disetujui sama tim pertimbangan khusus, dan wajib ada inform konsen yang sah. Kalau kita lihat protokol resminya, tanggung jawab seberat ini cuma didelegasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berkompeten dengan kewenangan khusus. Negara benar-benar masang sistem pengawasan yang berlapis di sini. Dan akhirnya bagian keenam yang pasti udah ditunggu-tunggu, perisai hukum bagi tenaga kesehatan. Ini dia janji manis dari pemerintah buat para pahlawan kesehatan kita. Hukum ngasih garansi, selama Anda menjalankan tugas sesuai dengan standar keprofesian, standar operasional dan pastinya etika, maka hukum akan otomatis menjadi perisai pelindung Anda dari berbagai tuntutan. Tapi ingat, perlindungan hukum itu gak turun dari langit gitu aja.
Biar perisa ini aktif, Anda wajib memenuhi prasyarat dasarnya. Pastikan SDR Anda aktif, SIP masih berlaku, selalu bekerja dalam batas kewenangan klinis, dan yang paling gak boleh lupa, selalu dapatkan inform konsen dari pasien sebelum tindakan. Dari dokumen hukum aslinya, kelihatan banget kalau pelindungan hukum itu sangat bergantung pada ketertiban administrasi. Semuanya bermuara pada satu hal, kelengkapan izin praktik dan kelancaran komunikasi medis dengan pasien, termasuk persetujuan tertulis, harus beres sesuai prosedur. Nah, ini nih yang menurut saya benar-benar jadi penolong. Pasal 734 ngasih hak buat Anda untuk berani bilang tidak. Anda punya dasar hukum untuk menolak permintaan pasien, kalau itu melanggar standar profesi atau hukum negara. Mau itu aborsi legal, bunuh diri dengan bantuan, atau praktek sewa rahim, Anda berhak nolak demi menjaga praktek Anda tetap aman. Sambil kita meresapi semua ulasan tadi dan melihat kembali senyum hangat dari karakter bidan kita yang mewakili sisi modern, cerdas, namun tetap kental dengan budaya dan kesopanan lewat balutan kebaya dan hijabnya, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda. Dengan perisai hukum yang makin solid dan jelas ini, sudah siapkah kita bergandengan tangan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang jauh lebih sehat? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah bergabung dan teruslah bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik.